Penerapan motor listrik sederhana pada alat pendeteksi magnet. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agneza Triani dengan NIM 122, 120, 151, Echa Dwi Nika Buara Ditonang dengan NIM 122, 120, 147, Tirta Sandika Tia dengan NIM 122, 170, 129, Novel Harif Nugraha dengan NIM 122, 120, 156, Malik Nur Kausar dengan NIM 122, 170, 120, Rizky Mulia dengan NIM 122, 120, 164, dan Desa Dwi Hermanda dengan NIM 122, 170, 125. Apa itu alat pendeteksi magnet? Alat pendeteksi magnet adalah suatu alat yang dapat mendeteksi medan magnet dengan mengirimkan output berupa gerakan, bunyi, panas, dan lainnya yang dapat memberikan indikasi adanya medan magnet di sekitar alat. Pada percobaan kali ini, output yang dihasilkan adalah gerakan yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada 1853 sampai 1928. Dia ilmuwan asal Belanda yang sangat berkontribusi dengan bidang fisika. Gaya Lorentz sesungguhnya merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Tujuan percobaan kali ini adalah 1. Untuk mendeteksi medan magnet dengan prinsip kerja motor listrik. 2. Untuk memahami prinsip kerja motor listrik dan penerapannya pada gaya Lorentz. Prinsip kerja motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi magnetik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Motor listrik sendiri dapat dengan mudah dijumpai pada alat-alat elektronik rumah tangga antara lain kipas angin, mesin pencuci pakaian, mixer, blender, bor listrik, dan alat lainnya yang mengandalkan putaran. Berikut adalah rumus gaya Lorentz, di mana Fl adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, I adalah arus listrik yang melewati kawat dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau Gauss, dan theta adalah satuan sudut antara L dan B. Arah dari gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan, yaitu dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari mewakili arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz atau gaya magnetik diwakili dengan arah depan telapak tangan kanan seperti yang dilihat pada gambar. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Pertama, siapkan botol, kedua papan, ketiga baterai, keempat kawat tembaga, kelima magnet, keenam gunting, ketujuh amplas, dan kedelapan penggaris. Berikut merupakan cara pengerjaannya. Mulai. Berikut adalah cara pembuatannya. Mulai. Ya, yuk kamu muter dulu. Muter dulu. Cara kerja alat. Pertama, siapkan magnet yang akan dideteksi. Kedua, letakkan magnet pada bagian bawah kumparan. Ketiga, amati pergerakan kumparan. Keempat, jika kumparan bergerak cepat, maka medan magnet yang dideteksi kuat. Kelima, jika kumparan bergerak lambat, maka medan magnet yang dideteksi lemah. 6. Variasikan banyak baterai. Ketujuh, amati ulang pergerakan kumparan. Kedelapan, jika kumparan bergerak lebih cepat, maka penambahan baterai mempengaruhi gaya Lorentz yang ditimbulkan. Kesembilan, jika kumparan tidak mengalami perubahan kecepatan, maka penambahan baterai tidak mempengaruhi gaya Lorentz yang ditimbulkan. Kelebihan dan kekurangan alat pendeteksi magnet. Kelebihan: 1. Alat mudah digunakan. Kedua, ringan. Ketiga, alat mudah dibawa kemana-mana saja karena bersifat portabel. Kekurangannya yaitu yang pertama, arus listrik yang digunakan terbatas karena hanya menggunakan baterai.
kedua hanya dapat mendeteksi medan magnet yang cukup besar dengan jarak yang dekat. Sekian video percobaan kami. Terima kasih.